Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Satya Prabowo. Saya dari Universitas Tunas Pembangunan. Prodi saya Pendidikan Pelatihan Olahraga dan NIM saya di 02208089. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga dan ekonomi. Yang pertama, apa sih pengaruh olahraga terhadap ekonomi suatu negara? Di zaman modern sekarang, olahraga bukan hanya melulu soal kebugaran jasmani ataupun sekedar hobi, tapi juga bisa mendapatkan essence dari suatu olahraga di bidang tertentu, seperti menjadi trainer ataupun menjadi atlet suatu olahraga di bidang tertentu. Contohnya menjadi trainer di tempat GJM ataupun trainer senam, dan juga bisa menjadi atlet seperti atlet sepak bola ataupun atlet e-sport yang notabene bayarannya cukup lumayan besar ya. Yang kedua, kompetisi olahraga merupakan ajang yang cukup bergengsi di dunia, di mana dalam perayaannya pasti ada perayaan secara besar-besaran sebelum maupun sesudah. Dalam hal ini, kuatnya posisi suatu negara dalam kompetisi keolahragaan juga berpengaruh terhadap ekonomi di negara yang bersangkutan. Contohnya Inggris, Spanyol, dan Italia, yang mana terkenal dengan klub sepak bolanya yang terkenal di kancah internasional, yang merangsang investor asing untuk masuk ke negara tersebut, yang mana menstimulasi aliran dana yang masuk rata-rata bersifat jangka panjang karena konsistensi olahraga ataupun potensi dari olahraga di negara tersebut. Contoh investor kaya di dunia yang menginvestasikan dananya pada klub perekonomian, klub olahraga ternama di bidangnya, dan hal ini merangsang atau berkorelasi positif terhadap perkembangan ekonomi di negara tersebut. Contohnya Silvio Berlusconi, kekayaan 9 miliar US dollar, yaitu pemilik klub sepak bola AC Milan, dan juga Roman Abramovich, kekayaan 11,2 miliar US dollar, pemilik klub sepak bola Chelsea. Adanya kompetisi olahraga juga meningkatkan GDP, terutama jika negara tersebut sebagai tuan rumah. Meskipun banyaknya pengeluaran dari penyelenggaraan ajang tersebut dapat di cover dengan penjualan tiket dan penginapan di sekitar area ataupun wilayah penyelenggaraan. Dan hasil penjualan tiket dan penginapan dapat meningkatkan pendapatan industri kecil menengah yang rata-rata menjadikan momen ini sebagai sarana mencari pendapatan dari wisatawan. Contoh, dari segi pembangunan infrastruktur, Afrika Selatan menjelang Piala Dunia dan pada saat Piala Dunia dapat dinikmati pula setelah ajang Piala Dunia. Usai infrastruktur yang telah dibangun dapat difasilitasi oleh masyarakat dengan seterusnya, bukan hanya industri ajang Piala Dunia 2010 saja, tapi bersifat abadi ataupun jangka panjang. Dan juga ada contoh dari dalam negeri, sirkuit Mandalika, yang saat itu ada pertandingan atau kompetisi internasional yang diadakan di Indonesia, yaitu MotoGP, yang merangsang investor juga atau sponsor, yang mana pembangunan sirkuit juga bisa mengenalkan ataupun
mempromosikan wilayah Bali ataupun sirkuit Mandalika ke wisatawan ataupun pemain-pemain dari pembalap-pembalap dari MotoGP tersebut. Dan wilayah-wilayah setempat bisa mendapatkan dari royalti dari penginapan ataupun perdagangan kecil-kecilan seperti aksesoris ataupun makanan-makanan tradisional di sana. Kalau untuk contoh lagi untuk ekonomi wilayah seperti membentuk kompetisi seperti kompetisi turnamen bola voli, yang mana notabene pengeluaran ataupun dana untuk menyelenggarakan pertandingan tersebut itu notabene cukup nggak terlalu banyak, dan juga pendapatan dari hasil dari turnamen tersebut juga lumayan banyak lah, dan juga berpengaruh pada masyarakat setempat walaupun jangka pendek, yang mana didapatkan dari jualan makanan ringan ataupun penjualan tiket dan parkir. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.